Ini rumus sudah selesai. Coba kita copy ke bawah. Apakah 0 beberapa bilangan tadi akan hilang? Coba kita copy ke bawah. Oke, hilang ya. Padahal ini ada data, tetapi kosong. Oke, selesai. Ini tinggal kita copy ke sebelah. Kita tarik. Maka secara otomatis seluruhnya akan tercopy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan Dek di tutorial channel. Harapan saya akan semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengcopy data di Microsoft Excel dengan menggunakan rumus if. Caranya cukup mudah. Saya nanti menguraikan bagaimana cara mengcopy data di Microsoft Excel dengan menggunakan rumus if dengan sangat jelas. Namun sebelum kita lanjut, bagi kalian yang baru menekan channel ini, untuk mendukung channel ini dan agar kami selalu dapat berbagi tutorial yang bermanfaat, silahkan tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Bagi kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga rezekinya selalu melimpah dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Baik, langsung saja. Ini ada contoh nilai ulangan akhir semester. Ini sebagai contoh untuk mempermudah tutorial ini. Data nilai ini nanti kita akan copy pada rekap nilai di sini yang masih kosong. Di mana di rekap nilai nanti kita tidak akan menulis secara manual, tetapi kita akan menggunakan rumus, yaitu rumus if, agar kita tidak menemui kesalahan dalam mengopikan data. Baik, kita mulai saja. Ini sebagai contoh di pertama tadi. Pertama sini judulnya adalah nilai ulangan akhir semester. Kemudian direkap di sini masih kosong. Sengaja saya buat kosong agar mempermudah kita dalam tutorial ini. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama ini kita tidak menggunakan rumus if, tetapi dengan menggunakan rumus biasa antar set, yaitu dengan menuliskan sama dengan, kemudian kita klik nilai, selanjutnya kita klik sel di mana judul tadi berada, kemudian kita enter. Oke. Selanjutnya pada nilai pada kelas dan semester di sini ada kelas dan semester sama. Kita juga akan gunakan rumus biasa sama dengan, kemudian kita klik nilai, kemudian kita klik di mana kelas dan semester, di mana sel kelas dan semester berada, kemudian kita enter. Sama, kita bisa copy, tetapi karena ini kita sudah satukan selnya, nanti akan kurang bagus. Sama dengan kita klik nilai, kemudian kita klik untuk KKN. Oke, di sini sama, belum menggunakan rumus. Untuk mapelnya, di mana yang warna merah nanti yang kita akan menggunakan rumus. Sama dengan nilai, kita klik di sel mapel agama, kemudian kita enter. Oke, ini sama karena berbeda warna, jadi jangan kita copy, kita klik saja. Kemudian ini sama, belum menggunakan rumus if, kemudian kita enter. Kita bisa tarik. Oke, kita bisa tarik, tetapi nanti berbeda warna. Kita klik, kemudian kita copy. Baik, saya akan jelaskan sedikit. Ini belum menggunakan rumus if. Di sini ketika di nilai sini kita rubah, sebagai contoh di sini ya, 5 ini 3.5 ini saya akan rubah misalkan 3.7. Ketika kita enter, maka nanti direkap akan ikut berubah 3.7. Bentar ya, kita lihat di sini sama ya, 3.7.
Yang lainnya juga sama seperti itu. Ketika kita rubah di data utama atau di nilai tadi yang berada di nilai, data utama yang ada di nilai, maka secara otomatis di rekap ini akan ikut berubah. Baik, selanjutnya kita akan menggunakan rumus if. Namun sebelum itu, coba kita akan gunakan rumus biasa dulu. Nanti saya akan jelaskan apa fungsinya dari rumus if itu sendiri. Baik, tulis sama dengan di nomor 1, kemudian kita klik nilai, kemudian kita klik nomor 1, kemudian kita enter. Baik, coba sekarang kita copy. Oke, di sini ketika kita menggunakan rumus biasa tadi hanya sama dengan saja tanpa menggunakan rumus if, maka ketika data kosong maka akan tertulis 0. Mengapa? Karena kita tidak menggunakan rumus if, sehingga jika ini kita copy seluruhnya ke sebelah, maka seluruh data yang kosong di nilai sini maka akan sama, ada nilai 0. Cara yang cukup mudah untuk menanggulangi ini yaitu dengan cara kita tambahkan dengan rumus if. Setelah jadi rumus if, nanti tinggal kita copy keseluruhan ini ke samping, maka akan selesai urusannya. Kenapa? Karena di nilai sini, karena selnya berurutan. Baik, langsung saja. Untuk menghilangkan nilai 0 tadi, yang kosong tadi, kita tinggal tambahkan rumus, yaitu kita tambahkan rumus if, buka kurung, kemudian kita tuliskan di setelah nilai database tadi sama dengan, kemudian tanda petik tanpa spasi. Mengapa tanpa spasi? Jika menggunakan spasi seperti ini, maka di dalam Excel akan terbaca ini kosong karena ada celah, maka akan terbaca data kosong. Padahal di nilai sini, di database ini tadi, di sel di sini berisi data, maka nanti tidak akan sesuai dengan harapan kita. Artinya rumus ini adalah salah. Jadi tidak usah menggunakan spasi. Jadi tanda petik 2 tanpa spasi, kemudian titik koma. Nanti menyesuaikan dengan settingan laptop kawan-kawan. Tinggal kawan-kawan perhatikan di sini. Jika settingan bahasa Indonesia di laptop kawan-kawan berarti menggunakan titik koma. Tetapi jika masih dalam settingan bahasa Inggris berarti menggunakan koma. Maka harus diikuti petunjuk yang ada di sini. Selanjutnya sama, tanda petik 2 tanpa spasi, kemudian titik koma kembali. Selanjutnya kita kopikan ini data yang dari nilai tadi tanpa harus kita kopikan yang sama dengannya. Kita copy untuk kita letakkan di sebelahnya tanda petik tadi, itu dengan menggunakan paste atau Ctrl V. Selanjutnya kita berikan tutup kurung. Selanjutnya kita enter, nanti kita lihat enter. Ini rumus sudah selesai. Coba kita copy ke bawah. Apakah 0 beberapa bilangan tadi akan hilang? Coba kita copy ke bawah. Oke, hilang ya. Padahal ini ada data, tetapi kosong. Oke, selesai. Ini tinggal kita copy ke sebelah. Kita tarik. Maka secara otomatis seluruhnya akan tercopy. Ini data kosong. Karena memang di nilai sini juga kosong. Mudah ya teman-teman. Jadi ketika seperti ini nanti bisa langsung kita kunci agar tidak dapat diedit, tetapi dapat berubah ketika di database ini berubah. Sebagai contoh, misalkan di sini saya rubah misalkan ya, di agama di KD 3.1 misalkan saya rubah 80 misalkan seluruhnya misalkan ya. Oke, 40. Coba kita lihat di rekap apakah di mapel agama di KD 3.1 akan berubah 80. Sama ya, berubah 80. Baik, selanjutnya untuk nama kepala sekolah sama tapi tanpa menggunakan if. Langsung saja kita buat sama dengan, kemudian tinggal kita klik saja. Karena di sini tidak mungkin kosong, pasti selalu ada. Jika seperti ini, kita bisa langsung copy saja karena posisinya sama. Kita bisa hilangkan tanda checklist yang di bawah. Ini sama dengan kita klik nilai, kemudian tepat dan tanggal pembuatan sama ini sama dengan nilai, klik wali kelas, kemudian kita bisa copy, kemudian kita hilangkan. Baik. Ini sudah selesai kawan-kawan. Di sini untuk keterangan, di sini menggunakan conditional formatting
untuk lebih jauhnya, kawan-kawan bisa mempelajari tutorial saya sebelumnya. Berikutnya, ketika ini kita rubah, kita akan coba rubah apakah di sini berubah. Kita akan rubah di KKM di sini, di nilai sini. Ketika ini berubah, maka di sini juga akan ikut berubah. Di nilai berubah, maka di rekap juga akan ikut berubah. Coba kita rubah. Karena ini saya ambil contoh kriteria tutasa minimumnya atau KKM-nya, yaitu ambil rata-rata. Sebagai contoh, misalkan kita ambil 78, kita rubah. Kita enter, kawan-kawan perhatikan di sini. Nanti apakah berubah? Berubah ya, hanya karena ini semua di bawah 78, hanya satu saja yang 80, maka secara otomatis yang di bawah 78 akan remedial. Kita rubah 76, cuma satu saja 74. Baik, apakah kita lihat di sini sama? Sama ya, karena kita menggunakan rumus yang sama. Baik, mungkin itu saja tutorial kali ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kawan-kawan. Untuk mendukung channel ini, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan komen agar kami dapat berbagi tutorial yang bermanfaat lainnya untuk kawan-kawan semua. Mungkin itu saja tutorial yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya berbagi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa kembali di tutorial saya selanjutnya.